Kenapa ada banyak kayak jenis baptisan? Sebenarnya mana yang benar? Iya, memang banyak gereja-gereja atau orang Kristen di berbagai belahan dunia atau bahkan di Indonesia mempunyai baptisan yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi coba kita lihat bagaimana Alkitab menyuruh kita. Coba baca di Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama. Itulah perintahnya. Baptislah mereka dalam nama. Nama siapa? Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apakah Bapa adalah nama? Enggak. Bukan. Apakah Anak adalah nama? Saya adalah Bapa, tapi nama saya bukan Bapa. Nama saya siapa? Bilang nama Bapak siapa? Palmer Tambun. Kamu adalah anak. Apakah anak namamu? Bukan. Siapa namamu? Moses Tambun. Nah, Bapa bukan nama, Anak bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Itu adalah sebutan-sebutan. Jadi perintahnya tadi apa? Baptislah mereka dalam nama. Nama siapa? Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaannya, siapakah nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Supaya kita bisa membaptis di dalam nama itu. Karena itu adalah perintahnya, bahwa kita harus membaptis di dalam nama itu. Nama siapa? Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita menafsirkan ini? Firman harus menafsirkan firman. Di manakah firman ini ditafsirkan? Ketika firman ini dilaksanakan oleh para murid. Di manakah ini dilaksanakan para murid? Nah, coba kita baca di Matius di Kisah 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Stop. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Enggak, loh kok beda? Memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Loh, apakah Petrus sudah salah? Tadi perintahnya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kok Petrus membaptis di dalam nama Yesus Kristus? Oke, coba dulu kita lihat rasul yang lain di Kisah 19 ayat 5. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini Paulus. Paulus menyuruh mereka supaya memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Loh, bukankah tadi dibilang baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Karena Bapa bukan nama, Anak bukan nama, Roh Kudus bukan nama, maka kita harus cari tahu siapa namanya. Inilah namanya. Siapakah nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Tuhan Yesus atau Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus. Itulah namanya. Itulah nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap orang harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itulah perintah dari Yesus sendiri. Pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka Petrus pergi membaptis dalam nama Yesus Kristus. Maka Paulus pergi membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itulah nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap orang yang belum dibaptis dengan cara para rasul ini membaptis, harus dibaptis ulang. Kenapa harus? Karena itulah perintah Yesus. Bukankah kita harus melakukan perintah itu? Iya. Barang siapa mengasihi firman, barang siapa mengasihi Tuhan, maka dia harus mengasihi firman. Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Jadi setiap orang harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.